Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Firmanda Alriza sebagai Ketua Pengusul Program Matching Fund ini dengan anggota Profesor Yusuf Hendrawan dan Dr. Sandra. Kami adalah dosen di Departemen Teknik Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya yang berlokasi di Malang. Pada usulan program MF ini, mitra kami adalah Bapak Suwarno yang merupakan pimpinan di PT Syngenta Seed Indonesia yang berlokasi di Pasuruan. Pada usulan program MF kali ini, kami mengusulkan untuk dapat melakukan pengembangan sistem deteksi cepat kadar air jagung on-farm berbasis spektrofotometri portable untuk implementasi pertanian presisi pada penentuan waktu panen jagung yang dibutuhkan oleh PT Syngenta Seed Indonesia, di mana PT Syngenta Seed Indonesia ini menghasilkan benih jagung dan juga benih yang lainnya. Usulan Reka Cipta dalam program MF ini dilatar belakangi oleh perlunya pengukuran kadar air jagung dalam menentukan waktu panen jagung yang terutama akan digunakan sebagai benih. Kadar air biji jagung haruslah kurang dari 30% agar dapat dilakukan pemanenan. Jadi 30% ini merupakan standar kadar air biji jagung untuk dapat dilakukan proses pemanenan. Untuk menentukan waktu panen, biasanya akan diambil sampel jagung, kemudian dipisahkan antara biji jagung dengan tongkolnya, dan kemudian biji jagung ini akan diukur dengan menggunakan alat ukur yang berbasis sifat biolistrik atau sensor kapasitans. Namun metode konvensional ini dianggap kurang praktis dan destruktif karena perlu mengambil tongkol jagung dan memisahkan bijinya untuk dapat dilakukan pengukuran. Oleh karenanya saat ini untuk beberapa lokasi PT Syngenta menggunakan sensor optik, yaitu SCIO, yang merupakan alat yang dibuat oleh perusahaan asal Israel. Namun permasalahannya adalah harga dari sensor ini dan perlunya membayar lisensi tiap tahunnya yang cukup mahal. Padahal kebutuhan akan sensor ini cukup besar bagi PT Syngenta, karena perlunya memonitor kadar air jagung untuk lahan yang tersebar di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pengembangan sensor optik ini sebetulnya dapat dilakukan sendiri oleh peneliti Indonesia. Untuk dapat mengembangkan alat ukur ini, diperlukan paling tidak 4 hal, yaitu sumber cahaya, sensor, peralatan pendukung, dan model prediksi. Untuk pemilihan sumber cahaya dan sensor, sangat perlu diperhatikan sensitivitas dan range panjang gelombang yang dapat dibaca oleh sensor. Di pasaran terdapat sensor yang berbasis silikon dan sensor yang berbasis InGaAs yang memiliki range panjang gelombang yang berbeda. Tentunya perbandingan performansi sensor-sensor yang tersedia ini perlu dibandingkan dan kemudian kita bisa memilih sensor mana yang mau digunakan. Kemudian untuk sistem pendukung termasuk casing, rangkaian elektronika, mikrokontroler, dan software ataupun aplikasi Android untuk manajemen data sangat memungkinkan untuk kita kembangkan sendiri. Kemudian untuk pengembangan model prediksi yang merupakan bagian yang sangat penting juga dalam alat ini, dapat kita lakukan eksperimen yang spesifik sesuai dengan jenis varietas jagung yang ditanam oleh PT Syngenta, sehingga model yang dihasilkan di eksperimen ini akan tentunya akan lebih akurat daripada model misalnya yang dibuat secara general oleh yang ditanam dalam alat SCIO tadi itu. Model prediksi ini nantinya dapat berupa model berbasis analisis kemometrika ataupun statistika, ataupun bisa juga kita kembangkan model yang berbasis model machine learning. Dalam pengembangan Reka Cipta alat ukur kadar air jagung portable ini diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut. Ini yang pertama adalah pemilihan sensor, diperlukan komparasi antara sensor yang tersedia di pasaran. Yang kedua adalah pengembangan peralatan pendukung, rangkaian elektronika, mikrokontroler, casing, baterai, dan aplikasi Android. Kemudian kita bisa menentukan SOP untuk pengukurannya. Yang ketiga, eksperimen untuk pembuatan model prediksi dilakukan dengan mengambil data karakteristik sifat optik jagung yang bervariasi kadar airnya
dan juga mengukur kadar air masing-masing sampel jagung secara konvensional. Model prediksi akan berupa model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar air biji jagung berbasis karakteristik optiknya. Kemudian untuk dapat memvalidasi hasil bacaan sensor, diperlukan peralatan spektrofotometer yang lebih standar agar dapat menjamin kualitas data bacaan sensor dan mengkalibrasi sensor agar dapat memberikan bacaan yang lebih akurat. Jika tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan, maka kita akan mendapatkan prototipe alat ukur kadar air tongkol jagung on-farm beserta aplikasi Android yang akan lebih memudahkan untuk manajemen data dan operasional alatnya. Tentunya program ini akan memberikan manfaat dan dampak sebagai berikut, di antaranya manfaat umum, yakni program ini akan menginisiasi kerjasama antara DUDI, dalam hal ini adalah PT Syngenta dan perguruan tinggi yakni Universitas Brawijaya, terutama Fakultas Teknologi Pertanian, dan tentunya dapat membuka peluang-peluang kerjasama yang lebih lanjut ke depannya. Bagi dosen dapat mengimplementasikan ilmu di dunia nyata dan mendapatkan insentif dan dana untuk penelitian terapan. Bagi mitra akan mendapatkan solusi untuk alat ukur yang lebih murah dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keinginan mitra, baik itu di aplikasi Android-nya, maupun di alatnya, maupun hal-hal yang lain yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk pencapaian IKU, kami menargetkan ada IKU 2, 4 orang, 1 orang mahasiswa doktoral, 1 orang master, dan 2 sarjana. Dosen bergigilan di luar kampus 3 orang, praktisi mengajar di kampus nanti kami akan menggunakan PT Syngenta 1 orang mungkin, ataupun lebih. Sedangkan publikasi ilmiah pastinya insya Allah akan dapat dihasilkan, dan karena ini akan menghasilkan prototipe alat, maka akan ada potensi juga haki. Kemudian karena PT Syngenta ini merupakan perusahaan multinasional, maka IKU 6 akan dapat tercapai, dan kami akan menginisiasi kelas kolaboratif yang berdasarkan studi kasus pada penelitian atau program MF kali ini. Demikian, semoga program MF ini dapat diterima. Terima kasih, marilah berkolaborasi.